nanti di zaman itu, di pendek cerita kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu gak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, punya rumah nganggur, kasihlah ke orang-orang yang nggak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini berubah modelnya gimana? Nanti tidak ada turun hujan, paceklik, tanaman nggak ada tumbuh. Duit bisa dimakan nggak? Duit di bank bisa dicairkan nggak? Mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sekarang. Sebelum berbagi nanti tidak ada artinya. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas tuh nanti dibuka semua. Jadi nggak ada orang, kita mau ngasih duit tuh orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia nggak miskin lagi. Mumpung Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan dakwah, berbagi. Ada orang ngurusin fakir miskin, berbagi. Ada yang punya pesantren, gak mesti ahlul Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran, baik dia khidmah fikih, khidmah aqidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan hanya ngafalin bacaan, semuanya ahlul Quran. Kan semua ilmu itu dari Al-Quran, ya. Apalagi kalau dia hafal Quran plus ilmu-ilmunya. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. Satu, tidak percaya zuriat Rasulullah SAW. Hati-hati ya tuh, ya. Kalau punya ustadz gak percaya zuriat Nabi, hati-hati itu dia. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni, ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah, dari zuriat Fatimah. 284. Ini namanya sanad. Ahmad ibn Ibrahim, ini sanad namanya. Jadi hadis itu tidak langsung didapat oleh imam dari Nabi. Si imam ini berguru juga kepada seseorang atau banyak orang. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi, wajib punya guru. Karena imam, pengamal dan pengumpul sunnah ini berguru. Tapi kata kawan kita sekarang, gak boleh ikut ustadz, gak boleh ikut imam, gak boleh ikut kiai, langsung saja kepada. Nah ini saya ulang-ulang terus, Pak. Karena mereka mengulang-ulang di luar sana, kita ulang lagi di sini. Kita bersihkan cara berpikir begitu. Kita riset ulang. Itu brainwash. Ikut Allah saja, ikut Rasul saja. Kita tanya, gimana cara ikut Rasul? Baca Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud. Ini yang saya bawa namanya Sunan Abu Daud. Kitab hadis ketiga di bawah Bukhari, Muslim. Ini Sunan Abu Daud. Kawan Imam Bukhari dalam berguru. Ini mereka sepengajian. Bedanya, Sahih Bukhari lebih mentareng aja daripada Sunan Abu Daud. Cuma mereka punya kriteria masing-masing dalam bab sahih. Mereka berguru. Siapa guru dia? Ahmad ibn Ibrahim itu gurunya. Dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, qala hadatsana Abdul Malik, terus sampai ke an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ini istri Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi, Imam Mahdi itu min itrati. Kenapa Nabi nggak perlu nyebut imam? Ya beliau Nabi, imam mah di bawahnya, nggak perlu ada kata imam. Ya, kita yang perlu menyebut kata imam sebagai respect kepada beliau. Al-Mahdi itu min itrati. Apa arti itrah? Trah. Udah jadi bahasa Indonesia? Al-Mahdi itu trah, dia trahku. Trahnya Rasulullah min waladi Fatimah. Ini khusus. Keturunan Rasulullah hanya lewat Sayyidah Fatimah. Maka yang ingkar kepada keturunan Rasulullah berarti dia ingkar kepada Imam Al-Mahdi. Di akhir zaman ini, mempercayai Al-Mahdi itu adalah rangkaian dari kesahihan percaya kepada hari akhir.
Maka kalau nggak percaya kepada Imam Mahdi, bisa dipertanyakan percayanya kepada hari akhir. Jadi wajib atau enggak? Percaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul Mahdi, munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini hormat nggak sama zuriat Nabi? Hormat. Tapi manusia biasa, mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Saudara bukan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sayyid, ya, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein, satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Mereka membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti para sayyid habib ini tidak ada dosa. Mereka ada dosa, sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama, yang dagang ya jadi pedagang, yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa. Perbedaannya, dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah SAW. Kita bukan, gitu ya. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Ini hadisnya. Hadis ini sahih ya. Oke. Ini satu riwayat. Di riwayat berikut Al-Mahdi minni. Nah, ini mulai masuk ke intinya sebenarnya. Imam Mahdi itu keturunanku. Al-Mahdi artinya yang diberi guidance, hidayah. Hidayah itu turunnya kemana? Ke qalbu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah hidayahi qalbunya. Allah hidayahkan. Orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Maka pengikut Imam Al-Mahdi namanya Al-Mahdiyin. Ya? Apa arti Al-Mahdiyin? Orang yang kolbunya diberi petunjuk oleh Allah. Berdasarkan surat Taghabun tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kolbunya. Maka siapakah kriteria Al-Mahdiyin ini? Satu, dia mukmin. Mukminnya tidak hanya dengan mulut, tapi dia bergerak dengan kolbunya. Maka dia ahlul qulub, ya, ahli kolbu. Kolbunya hidup, karena hidayah turunnya ke dalam kolbu. Jadi yang disebut Al-Mahdi ini dia percaya. Percaya itu bisa nggak setengah-setengah? Saya percaya tapi dikit, nah nggak bisa begitu. Percaya itu nggak ada hubungannya dengan cocok logi. Ya, inilah rahasianya. Kenapa Allah samarkan dari manakah Al-Mahdi keluar? Supaya orang-orang yang palsu-palsu nongol sebelum waktunya. Dan Nabi sudah mengatakan begitu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun di zamanku, abadku, lalu abad setelahku, lalu abad setelahku. Setelah itu apa kata beliau? Akan muncul orang yang bersaksi sebelum bersumpah, yang bersumpah sebelum bersaksi. Kan sekarang muncul. Nanti lihat aja Pak, 2000 berapa ya, nanti ada lagi virus, orang tegang lagi sedunia, muncul orang-orang stres ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi nggak perlu ngaku, dia sudah Al-Mahdi dari lahirnya. Dia tidak menjadi Al-Mahdi karena dibaiat orang, dia sudah Al-Mahdi sebelum dibaiat. Tapi Allah sembunyikan dia, karena ada kata kunci nanti di sini. Dan beliau adalah orang yang percayanya sangat kuat. Kepercayaan imannya sangat dahsyat. Mukminnya sempurna, tapi dia keep dalam-dalam di dalam kolbunya. Ini ciri-ciri fisik. Nah, di sini banyak orang stres ngaku nih. Ajlal jabhah, jidatnya agak lebar. Hati-hati antum yang jabah lebar tuh ya. Ntar lagi stres ngaku Al-Mahdi lagi. Beruntunglah jidatnya nggak lebar. Aman. Aknal anf,
Aknal anf ini mancung lah ya, tapi gak mancung amat. Yamla'ul arda qista. Ini dia. Jadi setelah nanti Dajjal kalah, kan sekarang pembahasannya itu ya, setelah Dajjal kalah, yamla'ul arda qista, dia akan memenuhi bumi dengan qista. Apa arti qista? Keseimbangan, wa'adla, keadilan. Semua orang pengen keadilan kan? Sekarang banyak yang menurut kita nggak adil. Kenapa? Karena kita dapat persepsi dari YouTube, dari berita. Persepsi itu yang membuat kita tidak mengatakan tidak adil, tapi ada kelompok lain mengatakan adil. Karena dia baca persepsi yang lain. Jadi jangan-jangan persepsi kita yang mengatakan adil tidak adil. Kalau nanti tidak ada persepsi, semuanya objektif. Kama muliat jauran wa zulma. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Yamliku sab'a sinin, menguasai selama 7 tahun. Di hadis yang lain 8, di hadis yang lain 9. Maka saya mengambil yang 9 tahun. 9 tahun. Masih ingat Dajjal berapa hari di bumi? 1 hari sama dengan 365 hari setahun. Gak usah khawatir, nanti Allah ganti. Setahun, kan setahun, sehari bersama Al-Mahdi nanti sama rasanya dengan setahun. Hitung aja tuh, 9 kali 365 kali 365, rasanya ribuan tahun, rasanya. Tetap hitungannya 9 tahun. Itu kenapa? Karena farhan, karena sangat bahagia. Kenapa bersama Ad-Dajjal terasa lama? Karena merasa mencekam, tersiksa. Jadi dua nih waktu. Ada waktu yang membuat kita terasa lama, itu karena tersiksa. Ada yang karena saking bahagianya. Nanti di zaman itu, di pendek cerita kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu gak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, punya rumah nganggur, kasihlah ke orang-orang yang nggak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini berubah modelnya gimana? Nanti tidak ada turun hujan, paceklik, tanaman nggak ada tumbuh. Duit bisa dimakan nggak? Duit di bank bisa dicairkan nggak? Mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sekarang. Sebelum berbagi nanti tidak ada artinya. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas tuh nanti dibuka semua. Jadi nggak ada orang, kita mau ngasih duit tuh, orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia nggak miskin lagi. Mumpung Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan dakwah, berbagi. Ada orang ngurusin fakir miskin, berbagi. Ada yang punya pesantren, gak mesti ahlul Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran, baik dia khidmah fikih, khidmah aqidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan hanya ngafalin bacaan, semuanya ahlul Quran. Kan semua ilmu itu dari Al-Quran ya, apalagi kalau dia hafal Quran plus ilmu-ilmunya. Fayalbas sab'a sinin, lalu Imam Mahdi tinggal selama 7 tahun. Qala Abu Dawud, qala ba'dun an Hisham Syamni Rawi, Nabi mengatakan 9 sinin, 9 tahun. Jadi itu perbedaan riwayat. Nah, saya milih yang mana? 9, Pak. Ya kita pilih yang enak, Pak, yang lama. Bukan sembarangan pilih, karena yang ngomong Hisham. Hisham itu adalah Amirul Mukminin fil hadis ya, Amir dalam ilmu hadis. Meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ahli riwayat, tapi hadis ini diperkuat oleh setelahnya dan sebelumnya. Maka hadisnya walaupun ini ada yang nulisnya dhaif, tapi dia sudah menjadi hasan ya. Hadis ini sudah naik menjadi
hasan. Kenapa? Karena ada hadis penguat sebelum dan setelahnya. Ada teknik-teknik untuk meneliti hadis. Nanti saya cerita pada insya Allah. Nanti ada yang disebut sahih. Kapan hadis disebut sahih? Jangan asal ngomong-ngomong doang sahih. Sahihkan Albani. Memang kalau disahihkan Ar-Razi nggak bisa terima. Ya. Lagu aman ente gitu ya. Di sini coba lihat. Nanti yang terjadi yaqsimul mal, harta dibagi-bagikan. Ya'mal finnas, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi. Berarti sebelum itu terjadi, sunnah tidak akan pernah tegak secara utuh. Maka jangan paksa sekarang kita harus syariat gitu. Tenang aja, sabar-sabar dulu lah. Rasulullah 13 tahun kok sabar di Mekah. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau tahan lagi sampai Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 berapa tahun? 13 tambah 8 21. Ini kita bakal nunggu nggak nyampe sampai 21 tahun. Tenang aja.